Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan topik tentang jangan tutup pintu. Ya, ini bagian 3 ya. Nah, lalu Samuel berkata, tapi kalau ada yang menolak atau melawan, bagaimana Pak? Saya jawab, loh, kan sudah ada firman-Nya bro, bahwa orang yang mentaati firman Allah itu atau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itu akan dibenci ya, atau dibunuh oleh orang dunia bro. Nih ayatnya ya, saya kasih tahu di Matius 10 ayat 22 bro. Demikian bunyi firman Allah, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Namun meskipun kita ditolak atau dibenci bro ya, itu kita tidak perlu susah apalagi membalas bro. Waduh, jangan ya, justru kita malah harus bahagia gitu bro. Ini yang bilang bukan saya, melainkan yang berkata ini firman Allah bro. Mana itu? Ya ini ya, ayatnya di Lukas 6 ayat 22 bro. Mari kita dengarkan firman Allah ini ya. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu ya, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, jadi ini sudah ada tertulis firman Allah bahwa kalau kita tuh hidup sebagai orang benar yang taat firman Allah, mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu akan dibenci oleh dunia ya, akan dikucilkan dan sebagainya lah, pokoknya dijahatin begitu ya. Nggak suka orang dunia itu dengan orang-orang yang taat firman Allah gitu loh bro, paham ya? Lalu Samuel berkata, oh gitu ya, wah saya pikir kalau semua orang membenci saya itu maka saya bisa susah Pak, karena tidak ada teman Pak. Ternyata malah terbalik ya pikiran saya Pak. Saya jawab, iya bro, terbalik itu pikirannya bro. Menurut pikiran manusia ya begitu memang ya. Kalau orang membenci kita ya, bahkan satu keluarga mungkin membenci kita, atau teman-teman kita membenci kita karena kita itu berbuat hidup yang benar sesuai taat firman Allah, ya tentu saja karena firman-Nya kan sudah ada ya, bahwa orang yang hidup taat firman Allah itu akan dibenci dunia, seperti yang tadi kita baca itu. Artinya jangan kaget kita bro, bahwa hal itu pasti terjadi karena kita hidup taat firman Allah, lalu orang-orang yang belum bertobat itu membenci kita. Itu terjadi pasti karena firman Allah sudah berkata begitu, tidak mungkin tidak. Nah, beda kalau orang membenci kita karena kita tuh berbuat jahat, misalnya maling gitu, zina, nah, ya, berkhianat tuh, meninggalkan pasangannya lalu kawin lagi kan gitu kan, namanya berkhianat, berzina, lalu memfitnah ya, berkata yang tidak benar dan sebagainya dan sebagainya. Orang membenci kita karena itu, nah itu memang harus susah orang itu gitu loh bro. Paham enggak bedanya ini? Lalu Samuel berkata, oh iya paham saya Pak. Oke, jadi mulai sekarang saya siap menjadi orang yang suka memberitakan Injil saja Pak, bukan suka memposting berita dunia, muntahan atau hoek dan sebagainya Pak. Saya mau hidup bahagia Pak, karena selama ini saya salah berpikir ya Pak ya. Ternyata yang benar itu malah kalau kita hidup benar, meskipun kita dibenci oleh seluruh orang dimanapun berada, malah kita harus bahagia ya Pak, bukan susah ya. Iya ya, tapi hari ini saya tahu kebenaran yang Pak Jono sampaikan dah. Jadi kebalik pikiran saya Pak selama ini Pak. Saya pikir kalau orang membenci saya, seluruh orang banyak itu saya susah. Ternyata menurut firman Allah malah bahagia ya, kayak gitu itu ya, bukan susah ya. Karena kalau kita memberitakan Injil atau hidup benar lalu dibenci orang, itu yang disebut bahagia malah ya Pak. Iya tuh bro ya, itu yang disebut bahagia menurut firman Allah tuh malah itu, bukannya menurut pikiran kita ya. Ya menurut pikiran manusia ya, wah dibenci banyak orang ya pasti susah ya. Ya nanti dulu dibenci itu karena apa ya? Kalau dibenci karena apa?
orang berbuat jahat ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ya itu ya harus susah kalau itu, bukan bahagia itu ya, karena dibenci karena dosa tuh. Nah, tapi kalau dibenci orang karena kita memberitakan firman Allah, kalau kita hidup benar atau hidup mentaati firman Allah, no problem. Itu malah kebalik, kalau kita susah, jangan susah, malah harus bahagia gitu loh. Harus dibalik ini pemikirannya sekarang ya. Lalu apa bro, harus berkata bahwa sama dirinya sendiri, ini maksudnya bahwa saya mulai hari ini akan hidup taat firman Allah sungguh-sungguh. Begitu ya, perkatakan itu untuk diri sendiri ya, supaya diri sendiri itu mendengar apa pernyataan, apa komitmen bro, bahwa mulai hari ini saya akan hidup sesuai dengan taat firman Allah, saya mau hidup bahagia. Itu ya, artinya kalau dibenci orang waktu kita hidup beneran, kita harus bahagia, karena selama ini salah berpikir dong kalau dibenci orang itu karena kita susah ya. Padahal menurut firman Allah, kalau kita melakukan firman Allah atau memberitakan Injil kita dibenci orang, itu malah harus bahagia, jangan susah gitu loh ya. Tahu ya ini ya, sampai sini ya. Jadi ini saya kasih tahu tambahan ayat bahwa ketika kita hidup sebagai orang benar ya, jadi ingat bro, ini ayat ini ya. Jadi kalau kita hidup sebagai orang yang mentaati firman, orang benar itu kan mentaati firman, lalu kita diperlakukan jahat oleh orang lain ya, mungkin dikucilkan ya, mungkin tidak dianggap ya, mungkin dihina ya, atau bahkan dibenci atau dibunuh ya, maka hal itu adalah suatu kebahagiaan ya, bukan malah satu kesusahan bro. Nah, ini ayat tambahannya dari 1 Petrus 3 ayat 14 ya. Ada banyak ayat yang mengatakan nadanya seperti itu tuh, ada banyak. Nah, ini demikian bunyi firman Allah 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ya kan? Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, oke, jelas ya. Nah, gitu bro. Jadi kita lanjut sekarang nomor 2 ya. Menutup pintu itu bisa jangan cuek bebek. Itu cuek bebek itu artinya menutup pintu bro ya, alias tidak urusan ya terhadap firman Allah. Nah, itu orang cuek bebek itu tidak menutup tidak urusan dengan firman Allah, itu artinya dia sedang menutup pintu terhadap Tuhan Yesus gitu loh bro. Lalu Samuel berkata, oh iya ya, wah ada banyak orang memang yang cuek bebek pak, atau enggak urusan dengan Tuhan Yesus pak, meskipun usianya sudah uzur, tapi ketika dengar firman Allah, apalagi yang nadanya teguran, wah dia cuek bebek pak, karena pikirnya ia sudah tua, jadi ya merasa diri benar pak. Padahal soal kebenaran itu kan bukan diukur karena usia, tapi sejauh mana ia taat terhadap firman Allah, ya kan pak? Saya jawab, iya betul bro ya. Jadi jangan salah berpikir lagi, kalau sudah tua itu pasti sudah hebat, sudah tidak perlu firman Allah karena sudah makan asam garam katanya. Jadi nggak butuh lah dinasihati firman Allah. Ini pemikiran yang salah juga ini ya. Banyak orang sudah tua tapi malah nggak bisa jadi contoh misalkan. Karena apa? Ya karena tidak mau taat firman Allah, kan tidak bisa jadi contoh ya. Jadi contoh itu kan harus taat firman Allah, bukan bagaimana jadi contohnya. Jadi contoh itu maksudnya kalau orang itu mau taat firman Allah, nah itu jadi contoh. Itu intinya gitu, camkan itu bro ya. Ya jadi maksudnya mau tua atau mau muda, mau bertitel atau tidak sekolah ya dan sebagainya lah, itu bukan ukuran seseorang dikatakan hidup benar, itu bukan ukuran ya. Namun hanya ya orang yang hidup taat firman Allah saja, nah itu yang bisa jadi ukurannya atau panutan. Nah itu apa ukurannya ya, contohnya siapa? Contohnya aja Yusuf lah ya. Yusuf itu kan kala itu kan dia masih muda bro, usianya baru 17 tahun lah. Namun Yusuf bisa menjadi teladan buat banyak orang, karena meskipun Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya sendiri kan, dibenci ya, bahkan mau dibunuh ya, namun Yusuf tidak melakukan pembalasan bro. Nah hal itu kita
bisa tahu dari mana? Ya ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, lalu saudara-saudaranya itu kan datang ke Mesir membeli makanan. Nah, setelah Yusuf berterus terang bahwa dirinya itu Yusuf, saudara-saudaranya kan pada ketakutan kepada Yusuf waktu itu, karena dipikirkan, wah Yusuf nanti kan balas dendam pada kita nih. Apa pikiran saudaranya kan begitu. Nah, ternyata Yusuf tidak membalas dendam atau tidak membalas dengan jahat, namun justru memelihara hidup saudara-saudaranya itu, bro, dengan adanya makanan yang ditumbun di Mesir sama Yusuf itu. Orang-orang atau saudara-saudaranya itu, bahkan ayahnya masih hidup, itu bisa berkumpul di tanah Mesir waktu itu, bro. Itu ceritanya. Lalu Samuel berkata, oh iya ya, jadi usia dan sebagainya itu bukan ukuran seseorang itu dikatakan sudah hebat, sudah jos, sudah hidup benar, ya gitu ya Pak. Saya jawab, iya betul, bro. Jadi jangan cuek bebek lah. Bila ada orang tua yang ditegur karena salah, ya kalau salah walaupun dia orang tua pun ya harus bertobat, kan begitu. Nah itu yang betul, ya. Ada juga tuh orang yang cuek bebek terhadap firman Allah itu karena apa? Karena ia pikir dirinya sudah benar, ya. Jadi nggak butuh firman Allah karena merasa dirinya sudah benar sih. Ya, padahal dirinya itu tersesat jauh sekali, namun tidak sadar. Gitu itu ya. Ada juga yang karena ya sudah diikat oleh Sipiot melalui agama atau aliran sesat, ya akhirnya dia tidak mau, bro, meresponin, membaca atau apalagi mempercayai firman Allah karena dia takut, ya, karena ajaran ikatan Sipiot lewat ajaran agama itu mengancam tuh, ya, karena agama itu kan masing-masing punya ayat-ayat khusus untuk mengikat orang pengikutnya. Ya contohnya kalau kamu meninggalkan agamamu, ya misalkan kamu tidak akan masuk surga, kayak gitu, kamu akan masuk neraka, dianggap murtad. Nah itu namanya ikatan. Jadi orang takut pengikutnya untuk meninggalkan alirannya atau agamanya itu namanya ikatan, bro. Jelas ya. Lalu Samuel berkata, oh gitu ya, saya melihat ada banyak orang yang seperti apa yang Pak Zenok katakan itu, Pak. Ya cuma merasa diri benar aja lalu cuek bebek terhadap firman Allah, Pak. Malah ada yang bertahun-tahun tersesat jalannya namun tidak sadar, Pak, sampai hari tuanya loh, bahkan sampai matinya, Pak. Saya jawab, ya itulah, bro, makanya melalui postingan ini dikatakan jangan cuek bebek. Itu menutup pintu kalau cuek bebek itu, paham ya? Nah, oke. Kemudian nomor 3, menutup pintu itu maksudnya jangan pura-pura tuli. Bahasa Jawanya itu jangan pura-pura budek, ya, terhadap firman Allah, bro. Lalu Samuel ini berkata, wah, kalau pura-pura budek, nanti kalau budek beneran bagaimana itu, Pak? Saya jawab, ya kalau budek beneran ya malah bisa dimaklumi, bro, karena kan kalau budek beneran itu kan nggak bisa mendengar. Ya ini beda, ini pura-pura itu dia bisa mendengar tapi seperti orang tuli gitu loh. Nah ini yang jadi masalah itu karena pura-pura ini, ya, pura-pura dalam perahu, ya. Jadi ini masalahnya, bro. Pura-pura itu kan maksudnya kan sama dengan kepalsuan, ya, atau penipuan atau tidak jujur alias munafik. Nah itu pura-pura, bro, namanya. Lalu Samuel berkata, oh iya, paham saya, Pak, paham saya. Oke, lanjut, Pak. Nah yang keempat itu menutup pintu itu maksudnya jangan megal-megol terhadap firman Allah, bro. Lalu Samuel berkata, loh kok megal-megol itu maksudnya apa tuh, Pak? Saya jawab, ya maksudnya ngece, bro, atau menghina, ya, merendahkan, tepatnya tuh meledek. Kalau bahasa Indonya itu kan meledek, bro. Meledek itu kan orang menari jaipong itu loh. Alias megal-megol kan. Lalu Samuel berkata, oh baru tahu saya, Pak.
Walah, kata meledek itu memang jarang sih dipakai oleh orang di zaman ini, bro. Karena meledek itu kan dari kata dasar ledek. Ledek itu kan penari, bro. Nah, orang kalau meledek atau ngece atau menghina orang lain itu kan bisa macam-macam bentuknya atau caranya, bro. Ya, mungkin lewat kata-kata, ya kan? Atau lewat perbuatan. Ya itu. Nah, meledek atau megal-megol itu adalah salah satu cara menghina orang lain lewat perbuatan itu, bro. Gitu loh. Paham ya? Mas Samuel berkata, oh gitu. Ya paham, Pak. Ada yang melet-melet ya, Pak ya. Melet-melet, Pak. Saya jawab, iya betul, bro. Ada yang melet-melet memang ya. Jadi ada banyak cara lah orang itu menghina orang lain lewat perbuatan itu, bro. Ya, kalau menghina lewat kata-kata itu kan, bro, sudah tahu ya. Lalu Samuel berkata, oh iya, Pak, saya sering mendengar kalau orang debat itu kan lama-lama panas, mereka lalu saling memaki, Pak, saling merendahkan, saling ya komplit dah, Pak. Saya jawab, betul, bro. Jadi sudah paham ya tentang megal-megol ya. Samuel berkata, ya sudah, Pak. Oke. Selanjutnya yang kelima itu menutup pintu itu maksudnya membenci firman Allah, bro. Nah, kalau orang membenci firman Allah itu dia artinya sedang menutup pintu buat Tuhan Yesus, gitu loh, bro. Lalu Samuel berkata, nah caranya membenci firman Allah itu bagaimana, Pak? Saya jawab, ya misalnya tiap dapat firman Allah lewat WhatsApp kah atau lewat SMS kah, macam-macam loh. Media ini kan sekarang kan banyak. Lalu ia langsung hapus alias tidak dibaca. Bahkan kalau perlu diblokir itu orang yang ngirimin firman Allah terus itu, bro. Gitu loh. Nah, itu orang yang membenci firman Allah itu namanya sedang menutup pintu terhadap Tuhan Yesus. Paham enggak, bro? Ya. Lalu Samuel berkata, oh gitu ya. Wah, kalau kayak gitu sih banyak, Pak. Alasannya males aja, Pak, karena itu, Pak. Ya, ada yang karena melihat siapa yang ngirim dulu, Pak. Ya, kalau yang ngirim tuh yang yang orang itu tidak dia sukai ya langsung dihapus, Pak. Atau dikirim balik malahan, Pak. Saya jawab, ya betul, bro. Itu betul yang bro katakan itu, ada yang begitu ya. Karena dipikir, wah ini kok tiap hari ngirimi firman Allah terus nih, emangnya saya apa? Mungkin begitu berpikirnya ya. Lalu jengkel dia kirim balik, bro. Sama yang mengirim. Saya pernah itu dapat orang yang model kayak gitu, bro. Saya ya dalam hati ketawa, wah ini cara orang menolaknya ini kayak gitu. Ya macam-macam lah cara orang itu menolak firman Allah itu, macam-macam reaksinya, bro. Tapi ketahuan kalau orang itu tuh sebetulnya menutup pintu menolak firman Allah karena itu dia berbuat kayak gitu itu, bro. Nah, jadi ada banyak lah ya, banyak sekali cara orang itu tuh menutup pintu buat Tuhan Yesus, bro. Baik itu perorangan atau dalam suatu grup atau golongan, bahkan negara, bro. Lalu Samuel berkata, oh iya betul, ada grup WhatsApp yang menolak atau melarang orang itu memberitakan firman Allah di grup itu loh, Pak, karena alasan tertentu, Pak. Saya jawab, nah itu namanya admin grup itu sedang menutup pintu buat Tuhan Yesus, bro. Bukan cuma dia saja ya, tapi admin grup itu otomatis juga mewakili semua orang yang ada di grup itu menutup pintu, bro, buat Tuhan Yesus. Paham tidak ini ya? Hati-hati, bro. Ya, para admin grup dengarkan, hati-hati. Kalau sampai menutup pintu buat firman Allah diberitakan itu dosanya itu besar. Kenapa? Ya karena kan otomatis dia mewakili orang banyak yang ada di grup itu juga menutup pintu buat Tuhan Yesus toh. Karena dia yang punya grup itu ya, sebagai admin toh, berhak untuk mengeluarkan dan memasukkan orang toh. Nah, ini kan otomatis kalau grup itu ditutup, tidak mau atau melarang firman Allah diberitakan, kan artinya dia itu menutup pintu hatinya dan orang-orang yang ada di grup itu, gitu loh. Jelas ya. Terus Samuel berkata, oh iya ya, wah yang parah ya kalau ada admin melarang orang memposting firman Allah di grup itu, tapi membiarkan postingan-postingan dunia, misalkan
pornografi, berita-berita dunia, muntahan atau hoax, dibiarkan aja ya Pak? Saya jawab, iya betul itu bro, itu jelas kalau adminnya kayak gitu tuh pasti orang yang belum bertobat bro, makanya dia suka yang kayak gitu kan. Sedangkan firman Allah dilarang, karena emang orang belum bertobat bagaimana bisa suka firman Allah bro. Ya makanya di Facebook itu saya melihat ada banyak grup ya, yang walaupun grup itu memakai nama Kristen bro, tapi isi postingannya itu minta ampun bro ya. Saya awalnya tuh bingung ya ketika masuk grup itu ya, karena postingan firman Allah yang saya kirim di grup itu tidak diterbitkan ya, padahal kan saya jelas-jelas memposting itu firman Allah dan memakai nama Jesus lagi ya, tapi grup itu tidak menerbitkan postingan saya. Nah, itu kan aneh bro, namanya grup pakai nama Kristen kok saya memposting firman Allah dan pakai akun nama Jesus kok tidak diterbitkan, kan aneh. Nah, saya mikir lagi grup apa ini. Lalu Samuel berkata, ya aneh dan membingungkan ya Pak. Saya jawab, iya itu bro, makanya belakangan saya baru tahu bahwa grup kayak gitu itu ternyata grup palsu bro. Jadi maksudnya orang yang bukan Kristen, dia cuma ingin memancing orang Kristen biar masuk ke grup itu, makanya dia pakai nama Kristen gitu loh bro ya, atau mungkin ada grup kayak gitu itu yang membuat orang Kristen memang, tapi adminnya itu yang punya grup itu tuh tidak pernah memperhatikan postingan-postingan yang dikirim oleh orang-orang dari berbagai macam itu bro ya, sehingga saya harus selektif, makanya memilih grup di Facebook itu dan juga di WhatsApp dan lain-lain lah, ada banyak ya grup itu ya. Saya harus selektif kalau memang postingan firman yang saya kirimkan tidak di grup itu diorbitkan atau diterbitkan ya saya tetap stay aja, tetap tinggal di grup itu, enggak masalah lah. Namun bila tidak diterbitkan postingan firman Allah saya, ya saya langsung keluar aja dah ya. Lalu Samuel berkata, oh iya ya, daripada buang-buang waktu ya dan sebagainya ya Pak. Saya jawab, iya bro, apalagi sejak tahun 2022 ini kan Tuhan memberi kepercayaan saya tuh untuk menjadi guru musik vokal yang dulu sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu ya, sehingga tahun 2017 dan saya keluar pulau ya untuk mencari hasil laut. Nah itu tahun 2022 ini Roh Kudus menyuruh saya untuk kembali ke profesi semula, menjadi guru musik atau vokal, lalu khusus lagu gereja ya lalu menjadi komposer atau pencipta lagu yang memang sudah Tuhan kasih talenta itu sejak saya usia kelas SD kelas 3 bro. Saya bisa mencipta lagu itu sejak usia kelas 3 SD ya, walaupun waktu itu belum bisa menulis not, tapi sudah bisa nyanyi-nyanyi begitu. Saya rekam ya, itu maksudnya zaman itu ya, sampai hari ini saya dikasih talenta itu sampai selama-lamanya ya. Lalu kemudian juga saya menjadi artis penyanyi, jadi saya ngarang lagu sendiri, membuat musik aransemen sendiri, saya rekam, saya nyanyi sendiri, kira-kira gitulah. Nah itu mulai tahun 2022 ini bro, dan ditambah yaitu diberi kepercayaan Tuhan menjadi distributor musik ya. Jadi distributor musik ini maksudnya menerima lagu-lagu ciptaan dari seluruh dunia. Nah lagu ciptaan yang dikirim ke distributor musik yang saya buat ini, saya kirim ke toko-toko musik di seluruh dunia ya. Itu ada Spotify, Apple, TikTok dan sebagainya itu bro. Nah itu ini namanya distributor musik. Nah ini kepercayaan ini kan tidak kecil, ini tanggung jawab yang besar ya, karena ini distributor musik ini kan bisa menjadi besar itu ya, karena mendunia kan ya. Jadi wah, betapa waktu itu rasanya kurang bro bagi saya saat ini. Kenapa ya? Karena saya memang bangun pagi-pagi ya, lalu terus bekerja ya, memberitakan firman dan sebagainya dulu, lalu bekerja mengaransemen musik dan sebagainya sampai kadang larut malam ya, saya baru bisa tidur itu. Seperti itu terus tiap hari bro, makanya waktu ini rasanya sangat kurang. Nah oke, jadi sudah jelas ya yang tentang
menutup pintu ya bro ya. Nah, Samuel berkata, ya sudah Pak. Wah, terima kasih buat penjelasannya ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama bro, Tuhan Yesus memberkati. Amin.